Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, Anda sudah membuka majelis. Kepada Ustadz dipersilakan untuk memulai kajian kita sore hari ini. Tafadhol masyaallah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini atau sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tanbihatun Takhtassu bil Mu'minat, karya Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang beliau sudah resmi ditunjuk sebagai mufti am dari negara Saudi. Yang sebelumnya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang hukmus sufrah wal qudrah, hukum berkaitan dengan cairan kekuningan dan cairan keruh. Penulis menyebutkan fi hukmis sufrati wal qudrah, hukum tentang cairan sufrah dan cairan qudrah. As-sufrah syai'un kas-sadid ya'luhu sufrah. Sufrah adalah cairan seperti warna nanah, sehingga dominan warnanya kuning. Sedangkan qudrah syai'un kalaunil ma', cairan seperti warna air al-wasakh yang kotor, seperti air yang dicampur dengan tanah. Anda lihat air campur tanah habis hujan itu ya. Kemudian atau air kasih tanah diaduk. Nah, seperti itulah warna qudrah. Ya, tidak harus persis warna tertentu, karena masing-masing wanita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang kekuningan namanya sufrah, yang seperti air keruh namanya qudrah. Tapi kita tidak fokus pada nama. Cuman kepentingan kita adalah hukum dari cairan ini. Intinya berkaitan dengan cairan yang keluar dari rahim wanita. Cairan rahim. Kita ulang terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada yang keluar dalam posisi syahwat. Ini ada 3. Ada mani, ada madhi, dan ada wati. Yang ini menyebabkan mandi wajib dan tidak najis. Sementara 2 ini najis dan tidak mandi. Ini kebalikan antara hukum mani dengan madhi dan wati. Selanjutnya yang kedua adalah cairan yang keluar tanpa syahwat. Untuk cairan yang keluar tanpa syahwat, ada yang bentuknya darah. Nah, cairan yang bentuknya darah ini ada 3. Ada cairan haid, darah haid. Kemudian ada nifas, dan ada istihadah. Lalu yang kedua adalah cairan yang selain darah. Untuk yang selain darah, ada apa saja di situ? Ada sufrah, dan ada qudrah. Lalu ada al-qassah al-bayda, qassatul bayda. Kemudian ada rutubat. Rutubat bisa juga disebut dengan ifrizat farjil mar'ah. Baik. Untuk sufrah dan qudrah ini berkaitan dengan haid. Atau sebelumnya 3 ini ya, sufrah, qudrah, dan
qassatul bayda ini ada hubungan dengan haid. Dan nanti rinciannya akan kita baca dari keterangan penulis. Ini tidak ada hubungan dengan haid. Rutubat ini bisa bentuknya keputihan, warnanya seperti putih susu, atau bisa bentuknya lendir di luar lendir apapun di luar kondisi haid, di luar kondisi haid atau syahwat. Baik. Nah, sekarang kita fokus pada sufrah dan qudrah. Di sini penulis menyebutkan fa idza kharaja minal mar'ati qudratun aw sufratun. Apabila keluar qudrah atau sufrah fi waqti adatiha, pada saat di rentang haid, fa innaha ta'tabirhu ma haidan, maka kedua cairan tadi terhitung sebagai haid. Ya'khudhani ahkamahu as-sabiqah, sehingga berlaku hukum-hukum haid sebagaimana yang sudah kita pelajari. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan seterusnya. Wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi waqtil 'adah. Tapi kalau cairan ini keluar dari wanita di luar waktu haid, fa innaha la ta'tabiruha syai'an wa ta'tabiru nafsuha tahiran. Dan maka jika keluar di luar waktu haid, statusnya tidak terhitung sebagai haid. Demikian pula tidak terhitung sebagai nifas kalau di luar waktu nifas. Tapi statusnya cairan yang suci. Baik, dan ada khilaf dalam masalah ini, apakah termasuk cairan suci ataukah najis, dan apakah membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu. Nah, selanjutnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, inilah dalil berkaitan dengan pembagian sufrah dan qudrah tadi. Kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrah was sufra ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menilai sufrah dan qudrah setelah suci sebagai haid. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, duna lafzi ba'da tuhri. Dalam lafaz Bukhari, di situ tidak ada tambahan ba'da tuhri, setelah suci. Wa hadza lahu hukmur raf'i inda ahli hadis. Dan apa yang dikatakan oleh Ummu Atiyah, walaupun ini perkataan sahabat, tapi secara hukum sama seperti keputusan Nabi SAW. Sehingga di situ ada istilah hadisun mauquf, hadis mauquf, perkataan sahabat, tapi marfu'un hukman, namun statusnya sebagaimana marfu', sebagaimana sabda Nabi SAW. Kita catat di sini terkait posisi sufrah dan qudrah. Kita ulang bahwa sufrah dan qudrah itu cairan selain darah. Maka warnanya bukan warna merah darah. Bisa kekuningan atau keruh atau apapun itu yang dia keluar dari rahim wanita. Nah, selanjutnya sufrah dan qudrah pembagiannya ada dua. Yang pertama, jika keluar bersambung dengan keluarnya haid, dengan keluarnya darah haid, maka terhitung haid. Nah, keluar bersambung dengan keluarnya darah haid ini bisa sebelum atau setelah haid, baik sebelum atau sesudah haid. Statusnya terhitung sebagai darah haid. Sehingga misalnya ya, di sini ini anggaplah sufrah. Kita coba buat agak kuning matang. Nah,
Misalnya di sini keluar sufra seperti ini. Nah, setelah keluar sufra, kemudian sambung merah. Nah, kemudian merahnya makin parah. Kemudian makin merah, lalu agak pucat, makin pucat. Setelah itu keluar kudroh. Kudroh berarti warnanya mungkin seperti ini. Ya? Nah, karena nyambung, maka ini sufroh, yang ini kudroh, ini darah haid. Disebabkan karena ini nyambung. Nah, ini nyambung. Karena nyambung, maka semuanya terhitung haid. Ini nyambung. Karena ini semuanya nyambung, sehingga terhitung haid. Maka haidnya jadi berapa lama? Haidnya jadi di sini sampai di sini. Sehingga kalau ini sampai 15 hari, ya 15 hari. Kalau 11 hari, 11 hari. Baik. Selanjutnya. Dan apabila keluar fi ghairi waqtil ada, di luar waktu haid, fa innaha la ta'tabiruha syai'an, maka tidak terhitung sebagai haid. Sehingga di sini rincian yang kedua adalah yang B. Jika keluar tidak bersambung, jika keluar dalam posisi tidak bersambung dengan haid, maka statusnya bukan haid. Baik dia keluar sebelum maupun setelah haid. Misalnya yang keluar sebelum haid, ya, ada darah yang keluar, ada cairan kuning keluar seperti ini. Setelah itu putus, kosong. Habis itu keluar lagi merah. Terus makin merah, kemudian memerah, pudar, merah, dan kemudian keluar lagi agak kecoklatan. Dalam posisi dia terputus. Nah, ketika dia keluar lagi seperti ini, maka statusnya disebut bukan haid, karena dia di luar waktu haid. Jadi kalau ini sufra, terus ini putus, lalu ini haid, kemudian putus di situ bisa kering, kemudian tidak nyambung dengan keluar cairan berikutnya, dan ini kudroh. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka sufroh maupun kudroh ini tidak terhitung sebagai haid, bukan haid. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, sementara ini haid. Wallahu a'lam. Selanjutnya, status sufroh dan kudroh itu suci ataukah najis? Di sini Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa sufroh dan kudroh statusnya najis. Di sini saya menyebutkan statusnya suci. Dan ada yang berpendapat sufroh dan kudroh itu najis. Sebagaimana ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian, apakah membatalkan wudu? Apakah batal wudu
Apakah batal wudu? Dalam hal ini ulama juga beda pendapat, dan pendapat yang lebih tepat tidak batal wudu. Ya, sehingga keluar di tengah sholat, dan ini kan kadang tidak terasa, maka statusnya ada yang mengatakan itu tidak batal wudu, dan ada juga yang mengatakan ini adalah membatalkan wudu. Berarti di tengah sholat kalau misalnya seperti ada cairan yang keluar dan itu ternyata bukan darah, kemudian warnanya kekuningan atau keruh, maka sholatnya batal dan dicuci, kemudian diulang wudunya. Dan dua ini berbeda ya. Ada yang mengatakan suci tapi batal wudu, ada yang mengatakan najis dan batal wudu, dan ada yang mengatakan suci tapi tidak batal wudu. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan suci tapi batal wudu. Loh, cairan suci kok batal wudu, Pak? Seperti orang ngentut. Dia tidak perlu cebok, tapi wudunya batal. Dan ada yang mengatakan najis batal wudu. Ada yang mengatakan suci tidak batal wudu. Ada 3. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Ummu Atiyah, dalil tentang status sufrah dan kudroh, sufrah dan kudroh, adalah hadis dari Ummu Atiyah. Keterangan Ummu Atiyah di situ statusnya adalah mauquf, marfu'un, hukman. Hadis mauquf, perkataan sahabat, tapi statusnya seperti sabda Nabi SAW. Sebutannya mauqufun, marfu'un, hukman. Hadis mauquf, namun secara hukum dihukumi sebagaimana hadis marfu. Kita lanjutkan. Wa mafhumuhu, sehingga pemahaman sebaliknya adalah anal qudrata was sufrata qabla tuhri haidun ta'khudani ahkamahuma. Bahwa kudrah dan sufrah yang keluar qabla tuhri, sebelum suci, adalah haid, dan statusnya sama sebagaimana haid, yaitu ketika dia gandeng dengan darah haid. Keluar darah haid merah, kemudian setelah itu keluar kekuningan panjang. Kadang long tailnya haid kekuningan tuh panjang sekali. Merahnya cuma 3-4 hari. Long tail kekuningan bisa sampai 6 hari. Nah, itu semuanya terhitung haid apabila bersambung dengan darah merah yang keluar tadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya bagaimana dengan al-qassah al-bayda? Al-qassah al-bayda di sini ya. Penulis menyebutkan faidatun ukhra, pelajaran yang lain. Malladzi ta'rifu bihil mar'atu nihayata haidiha. Apa yang bisa digunakan oleh wanita untuk mengenali haidnya sudah berakhir? Ta'rifu dzalika, wanita bisa mengenali berakhirnya haid binqita'id dam, dengan berhentinya darah. Wa dzalika bi ahadi alamatain, dan itu dengan salah satu dari 2 tanda berikut ini. Al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah nuzulul qassatil bayda, keluarnya qassatul bayda. Wa hiya ma'un abyad, bentuknya adalah cairan, di sini nyebutnya putih, tapi yang lebih tepat bening. Cairan yang berwarna bening, jadi tidak berwarna seperti lendir bening. Yatba'ul haidha, yang dia datang setelah haid. Yushbi'u ma'al jus, seperti putih telur. Wa qad takunu
bighairi launil bayad faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa. Dan terkadang ada warna yang lain, bukan warna bening seperti itu, beda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Intinya dia bukan sufroh, bukan kekuningan, bukan kudroh, bukan cairan keruh, tapi cairan yang bening dengan aneka tingkatan kebeningan, beda-beda antara satu wanita dengan yang lain. Pasca keluarnya darah haid atau pasca long tail haid tadi. Al-alamatu tsaniyah, tanda yang kedua, al-jufuf, kering, wa huwa an tudkhila khirqatan aw qutnatan fi farjiha, di mana seorang wanita dia memasukkan kapas atau kain di kemaluannya, summa tukhrijuha jafatan. Nah, saat dia keluarkan dalam kondisi jafah, dalam kondisi kering, laisa 'alaiha syai'un, tidak ada bekas darah apapun atau cairan apapun, la min damin wala minal qudrah awis sufra, baik darah, qudrah maupun sufra. Kalau sudah seperti ini berarti suci. Baik. Sehingga di sini ada yang disebut dengan al-qassatul bayda, ya. Qassatul bayda itu tanda suci. Kita akan bicara tentang al-qassah al-bayda. Ini artinya sesuatu yang putih, tanda suci. Makna al-qassatul bayda, makna dari qassatul bayda itu ada dua. Makna yang pertama adalah kapas tetap bersih atau putih tanpa noda darah, tanpa noda cairan apapun. Tidak ada noda cairan darah, kekuningan maupun kudroh. Dia tetap bersih dan putih. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah keluarnya cairan bening. Keluarnya cairan bening dengan aneka tingkat kebeningan beragam. Nah, ini tergantung kondisi masing-masing wanita dengan tingkat kebeningan yang beragam. Dan apapun itu, keduanya adalah tanda suci. Baik kapas tetap bersih tanpa noda apapun, atau keluar cairan bening dengan aneka tingkat kebeningan. Nah, sekarang coba kita lihat hadis berikut ini. Jadi Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat wanita. Kita baca hadisnya di sini. Di sini ada satu riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW menjelaskan. Coba kita ulang ya pencairannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW an ghusliha minal mahid, tentang bagaimana cara membersihkan minal mahid setelah selesai haid. Fa'amaraha kaifa taghtasilu. Lalu Nabi SAW merintahkan wanita ini bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mencucinya. Qala, beliau mengatakan, khudhi firsatan min misk. Kau bisa mengambil satu kapas diisi dengan misik, diisi dengan minyak wangi. Fatatahhari biha, lalu bersihkan bekasnya. Dan ini termasuk sunnah. Jadi selesai suci haid, kemaluan itu diusap dengan parfum, dengan minyak misik atau minyak yang lain. Ketika darah sudah berhenti, gunakan kapas, kemudian digunakan untuk mengusap daerah kewanitaan, dan sudah diberi parfum. Qalat, kemudian wanita tadi bertanya, kaifa atatahharu, gimana caranya? Nabi SAW sebagai seorang lelaki ditanya seperti itu, dan ini daerah sensitif. Qala tatahhari biha, ya pokoknya kamu bersihkan bagian itu. Qalat kaifa, wanita tadi bertanya, caranya gimana? Masa beli disuruh praktek pakai gerakan? Qala subhanallah, muka Rasulullah SAW berubah dan menampakkan rasa malu. Subhanallah tatahhari biha, ya pokoknya subhanallah, kamu bersihkan bekas keluarnya darah tadi. Nah, disinilah peran Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi SAW yang bisa menjelaskan maksud Rasulullah SAW. Wanita ini bertanya berkali-kali, caranya gimana, caranya gimana? Untuk hal yang sensitif diceritakan oleh seorang lelaki yang bukan mahram. Sehingga Nabi SAW sampai malu untuk menceritakannya. Sampai beliau mengucapkan subhanallah tatahhari. Masa sih kamu gak paham? Subhanallah, kamu kok gak paham? Fajtabattuha, kata Aisyah. Fajtabattuha ilayya. Wanita tadi langsung tak seret. Wanita tadi diseret, ditarik sama Aisyah. Fakultu, tak kasih tahu. Tattabi'i biha atharad dam. Tattabi'i biha atharad dam. Kamu usap tempat keluarnya darah. Baru jelas dia. Nah, wanita sama wanita ya paham. Sehingga Aisyah bisa menjelaskan kepada wanita ini apa maksud Rasulullah SAW. Nah, disinilah salah satu sunnah yang bisa diambil oleh para wanita, bahwa cara untuk menentukan tanda suci haid diantaranya adalah kapas tetap bening tanpa ada noda cairan apapun. Nah, setelah suci haid, setelah haid putus, maka dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk mengusap tempat keluarnya darah dengan kapas diolesi parfum. Bisa parfum apapun. Apa harus minyak misik, Pak? Tidak harus. Yang penting parfum. Karena Nabi SAW menyebutkan misik bukan berarti harus misik, tapi sesuatu yang wangi. Dan jangan berlebihan, karena saya dapat info ya, ada sebagian ummahat yang terlalu berlebihan dalam melakukan ini sampai iritasi. Dan itu jadi masalah karena iritasi. Sehingga karena iritasinya agak parah, akhirnya ya terganggu dengan suaminya. Nah, baik. Dan ini bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabiat tadi. Selanjutnya kita sambung dengan penjelasan yang keempat. Ma yalzamul haidu inda nihayati haidiha. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika sudah selesai haid?
Atau sebelumnya tentang al-qassatul bayda. Ya, di sini ada satu hadis. Hadis tentang qassatul bayda. Landasan tentang hadis qassatul bayda adalah hadis ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Annan nisaa kunna yab'athna ilaiha bid-darjah fiha al-kursuf. Beberapa wanita diutus untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa satu kantong, keranjang. Fiha al-kursuf. Dalam keranjang tadi ada al-kursuf. Kursuf itu bekas-bekas kapas. Fihi sufrah min damil haid. Yang di bekas kapas tadi ada semburat warna kuning. Semburat warna kuning pasca haid. Jadi ya mungkin bahasa kita ada seorang wanita yang menunjukkan pembalutnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Masih ada seperti ini. Jadi yang tampak bukan darah, tapi warna kuning. Fataqulu, maka Aisyah mengatakan, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan buru-buru untuk selesai haid sampai kamu melihat al-qassatal bayda. Sampai kamu melihat qassah bayda. Turidu bidzalika at-tuhra, dan yang dimaksud Aisyah adalah at-tuhra minal haid, sampai suci haid. Nah, makna qassatul bayda di sini ada dua pendapat tadi. Bisa maknanya lendir bening yang keluar, atau maknanya saat kapas itu ditaruh di tempat keluarnya darah dalam posisi kering, nggak ada kuning-kuning ini, nggak ada. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah suci dari haid. Sehingga dari mana kita mendapatkan istilah al-qassah bayda? Ini adalah dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang qassatul bayda. Ini berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, ma yalzamul haidu inda nihayati haidiha. Apa yang dilakukan oleh wanita haid setelah haidnya berhenti? Setelah haidnya berhenti, antagtasila, maka dia wajib mandi. Wadzalika bi an tasta'milal ma', dia gunakan air biniyati taharah fi jami'i badaniha, dengan niat untuk suci dari hadas besar, dikuyurkan ke seluruh badannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau sudah datang haidmu maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Dan kalau sudah datang haidmu tinggalkanlah salat, dan kalau haidmu sudah selesai maka mandilah dan kerjakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Caranya adalah antanwi raf'al hadas. Dia berniat untuk menghilangkan hadas besar, atau dalam rangka bersuci, dalam rangka salat, atau niat yang semisal dengan itu. Tsumma taqul, kemudian dia mengucapkan bismillah. Dan bacaan bismillah sebelum mandi, ulama beda pendapat. Kalau bacaan bismillah sebelum wudu disyariatkan, tapi apakah wajib ataukah sunnah, ada khilaf dalam masalah ini. Namun bacaan bismillah sebelum mandi ini kias dengan bacaan basmalah sebelum wudu. Namun kias ini diterima oleh sebagian, dan sebagian mengatakan tidak disyariatkan basmalah sebelum mandi junub, karena tidak bisa dikiaskan dengan wudu. Thumma tafidul ma' ala jami'i jismiha. Kemudian dia tuangkan air ke seluruh badannya. Wa turwi usula sya'ri ra'siha, dan dia basahi sampai ke akar rambut kepalanya. Wala yalzamuha naqduhu, dan
wanita tidak harus melepas gelungan rambutnya. In kana madfuran, apabila rambutnya digelung. Wa innama turwihi bil ma', namun cukup diguyur dengan air. Jadi tetap gelungan, gak usah dilepas, apalagi yang rambutnya panjang. Lalu disiram dengan air sampai yakin bahwa air itu sudah masuk ke dalam akar-akar rambut, atau air itu mengenai kulit yang ada di rambutnya. Baik. Wa in ista'malat as-sidra awil mawad al-munadzifa ma'al ma' fahasan. Jika dia gunakan daun bidara atau alat pembersih yang lain di samping mandi dengan air, fahasanun, ini hal yang baik. Dan para wanita zaman sekarang hampir setiap kegiatan mandi pasti pakai sabun atau sampo dengan aneka kreasi sampo yang ada. Dan itu disyariatkan. Wa yustahabbu akhdhu qutnatin fiha misk, dan dianjurkan untuk mengambil sepotong kapas yang diisi dengan minyak wangi atau yang lainnya, minat tib atau parfum yang lainnya. Taj'aluha fi farjiha, lalu diletakkan, ditaruh, dioleskan di kemaluannya. Ba'dal ightisal, setelah mandi. Li amrihi Asma bidzalika, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Asma untuk melakukan hal itu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam hal ini wanita tadi mengusap kemaluannya dengan menggunakan kapas yang dicampur parfum setelah mandi. Dan itu dilakukan dengan memastikan sudah tidak ada lagi darah haid yang keluar. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaannya. Di sini ada perintah untuk mandi ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan. Katakan wahai Muhammad bahwa haid itu adzan, kotoran, alias najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita fil mahid, di tempat keluarnya haid. Artinya enggak boleh melakukan hubungan badan. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan jangan kau dekati hatta yatahurna, sampai wanita tadi suci. Fa idza tatahharna, dan jika dia sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah wanita tadi min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya melakukan hubungan badan di tempat di rahim, di kemaluan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik. Maka di situ ada yatahurna dan ada tatahharna. Jadi ada dua istilah. Kita tulis bersama Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Di situ ada lafaz hatta yathurna. Yathurna. Hatta yathurna. Kemudian ada lafaz fa idza tatahharna. Dan ini dua hal yang berbeda. Ada tatahharna. Kalau yatahurna ini artinya putus haid, putus darah haid. Sehingga di sini artinya suci dari darah. Suci dari darah. Ini yatahurna. Kalau tatahharna artinya mandi, bersuci. Bersuci pasca haid. Nah,
Ini harus dibedakan ya. Ada suci dari haid dan ada bersuci pasca haid. Kapan seorang istri boleh melakukan hubungan badan? Setelah bersuci. Nah, di sini diizinkan untuk hubungan badan setelah tatoharna, setelah bersuci. Bukan setelah suci. Bukan setelah suci. Oleh karena itu, jika dia sudah suci tapi belum bersuci, maka belum boleh hubungan badan. Belum bersuci misalnya, ya dia sudah suci, darahnya sudah putus, tapi belum mandi, belum boleh hubungan badan. Nah, di sini pelanggaran yang sering. Sempat ada pertanyaan. Nah, biar nanti mandinya sekalian, jadi satu. Jadi satu maksudnya gimana? Ya mandi haid sekaligus mandi junub habis hubungan badan. Enggak boleh kayak gitu. Sehingga harus bersuci dulu, mandi dulu baru boleh hubungan badan. Nah, terus nanti habis hubungan badan mandi lagi, ya mandinya 2 kali jadinya. Sehingga mandi putus dari haid dan mandi setelah dia hubungan badan. Baik, selanjutnya tanbihun muhim, catatan penting. Idza taharat al-haidu awin nufasa qabla al-ghurub, apabila wanita haid atau wanita nifas sudah suci sebelum terbenamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadzal yaum, maka dia harus salat duhur dan asar di hari itu. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri, dan kalau dia suci sebelum terbit fajar, sebelum subuh, maka dia harus salat maghrib dan isya min hadhil lailah, di malam itu. Karena waktu salat yang kedua adalah waktu salat yang pertama fi halil udhri, ketika manusia dalam kondisi punya uzur. Dan demikian yang menjadi pendapat mazhab Hambali. Coba kita lihat di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa beliau, walihada kana jumhurul ulama, karena itulah mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan idza tahuratil haid, apabila wanita haid telah suci di akhir siang waktunya waktu sore sebelum maghrib, salatiz zuhra wal asra jami'an, maka dia salat zuhur dan asar jamak takhir. Wa idza tahurat fi akhiril lail, dan kalau dia suci di akhir malam, maksudnya sebelum subuh, salatil maghrib wal isya jami'an, maka dia salat maghrib dan isya jamak takhir. Kama nukila dzalika, sebagaimana pendapat ini dinukil dari beberapa sahabat, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Li'anna al-waqta mushtarikun baina as-salatain, karena waktu itu dimiliki oleh 2 salat, fi halil udhri, dalam kondisi udhur. Fa idza tahurat fi akhirin nahar, maka dia kalau suci sebelum maghrib, fa waqtu dhuhri bakin, maka dalam kondisi itu waktu zuhur tetap bertahan. Fa tusalliyaha qabla al-asri, sehingga dia kerjakan sebelum asar. Wa idza tahurat fi akhiril lail, kalau dia suci di akhir malam, fa waqtul maghribi bakin, waktu maghribnya bertahan. Fi halil udhri, ketika dalam kondisi udhur. Fa tusalliyaha qabla al-isya, maka dia kerjakan sebelum isya. Demikian keterangan Syekhul Islam. Jadi kata kuncinya di sini adalah ketika dalam kondisi udzur, maka waktu sholat yang kedua, waktu sholat pertama, dia diikutkan dengan waktu sholat kedua. Wa amma idza dakhala 'alaiha waktu sholatin, namun jika sudah masuk waktu sholat, thumma hadat, kemudian dia mengalami haid, au nafasat,
atau dia mengalami nifas qabla an tusalliya, sebelum dia salat. Fal qaulur rajih, pendapat yang benar, annahu la yalzamuha qada'u tilkas salah. Wanita ini tidak wajib mengqadha salat tersebut. Contoh ya. Masuk zuhur jam 11:30 waktu Jogja. Zuhur jam 11:30. Ada wanita capek habis perjalanan, sampai rumah pas adzan zuhur. Lalu wanita ini istirahat dulu, pasang alarm nanti jam 1 mau sholat. Dia tidur, pasang alarm. Udah? Karena wanita tidak wajib untuk jamaah, maka dia tidur dulu saat adzan zuhur. Dia jawab adzan, selesai adzan dia tidur. Karena capek tadi. Pasang alarm. Begitu bangun jam 1, alarm bunyi, dia bangun, ternyata keluar haid. Pertanyaannya, apakah dia wajib qadha untuk sholat duhur ketika itu, setelah nanti dia suci haid? Kata beliau di sini, fal qaulur rajih, pendapat yang lebih kuat adalah la yalzamuha qada'u tilkas shalah. Dia tidak wajib mengqadha sholat tersebut. Dia tidak wajib qadha. Allati adrakat awwala waqtiha, yang dia jumpai di awal waktu, thumma hadat, kemudian dia haid atau dia nifas, qabla an tusalliyaha, sebelum dia kerjakan salat tadi. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan, fi hadhil mas'alah, dalam hal ini, wal adhar fid dalil, yang lebih kuat dari sisi dalil adalah mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, annaha la yalzamuha syai', tidak ada kewajiban bagi wanita itu untuk qadha. Li'annal qadha'a yajibu innama yajibu bi amrin jadid, karena qadha itu wajib ketika ada perintah yang baru. Wala amrahuna yalzamuha bil qadha, dan tidak ada perintah yang mengharuskan dia harus mengqadha. Wa li'annaha akharat ta'khiran jaizan, wanita ini menunda salat dengan alasan yang dibenarkan. Dia tidak wajib jamaah. Yang kedua, waktu salat masih panjang, sehingga tidak termasuk menunda-nunda yang terlarang. Fayya ghairu mufritah, maka statusnya tidak sebagaimana wanita mufrid, tidak sebagaimana orang yang meremehkan waktu salat. Wa amman naimu awin nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an bal dzalika waqtu sholati fi haqqihi hina yastayqidhu wa yadhkuru. Beda dengan orang yang tidur. Orang yang tidur atau kelupaan, walaupun dia tidak terhitung sebagai orang yang meremehkan waktu sholat, namun apa yang dia lakukan tidak termasuk qadha. Tapi itu adalah waktu sholat yang berlaku baginya ketika dia bangun atau dia ingat. Nah, yang dimaksud keterangan dari Syekhul Islam itu hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda, man nama an salatin au nasiyaha, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man nama an salatin au nasiyaha, siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sempat salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka kerjakan ketika ingat, fa inna dzalika waqtuha, karena itu waktunya. Dalam riwayat yang lain, fa inna kaffarataha ayyusalliha idza dzakaraha, kafarahnya adalah dia kerjakan salat itu ketika ingat. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi lelaki maupun perempuan yang ketiduran sehingga tidak sempat sholat duhur, tidak sempat sholat asar, atau yang lainnya sampai masuk waktu sholat berikutnya, bangun-bangun, dia tidur misalnya sebelum maghrib, bangun-bangun jam 8 malam setelah masuk waktu isya, sehingga dia belum sholat maghrib, maka segera dia kerjakan sholat, segera dia kerjakan
sholat maghrib tadi ketika dia bangun. Kata Nabi SAW, fa inna kafarataha ayyusalliyaha idza zakaraha. Kafarahnya adalah dia wajib kerjakan ketika ingat. Nah, sehingga karena di situ ada perintah untuk wajib mengerjakannya ketika ingat, berarti itulah waktunya. Itulah waktunya bagi mereka yang tidak sempat untuk melaksanakan tepat waktu. Dan ini kata beliau bukan qadha, tapi lebih tepatnya ini mengerjakan pada waktunya khusus bagi orang yang punya uzur seperti ini. Nah, beda dengan wanita haid tadi. Dia nunda dalam posisi dia punya hak untuk itu. Ya, dia tunda dalam posisi dia punya hak untuk itu. Misalnya, sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia istirahat dulu. Dia punya hak untuk itu. Kenapa, Pak? Waktu zuhur panjang. Dan wanita ini tidak wajib Jumatan. Tidak wajib sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah maksud saya. Wanita ini tidak wajib berjamaah. Sudah? Lalu bangun jam 1 ternyata haid. Kata Syekhul Islam, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan juga pendapat Abu Hanifah, tidak wajib qadha. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan alhamdulillah di sini kita mendapatkan beberapa poin penting yang saya yakin seperti ini cukup sering dialami oleh wanita siapapun berkaitan dengan aktivitas haid yang dia lakukan atau yang terjadi padanya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pembahasan tentang istihadhah. Namun sebelum masuk istihadhah, saya bahas dulu tentang nifas. Nanti ada ya tentang nifas. Nifas sudah dibahas oleh penulis. Baik, berarti di sini kita coba bahas tentang istihadhah. Al-istihadhatu wa ahkamuha. Penjelasan tentang istihadhah dan hukum yang berlaku di sana. Al-istihadhah sailanud dam. Istihadhah adalah sailanud dam, cairan darah. Fi ghairi waqtihi, tapi di luar waktu haid. Ala sabilin nazif min irkin yusammal adil. Yang ini keluar karena dari pembuluh darah yang rusak, namanya adil. Wal mustahadhatu amruha mushkilun. Mustahadhah itu cukup repot. Listibahi damil haid bidamil istihadhah. Karena di situ ada kesamaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Fa idza kana dam yanzilu minha bistimrarin, kalau darah yang keluar itu terus-terusan, au ghalibal waqti, atau dominan aktivitas waktu wanita. Famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan. Lalu bagaimana ciri yang bisa dipakai untuk menilai ini haid, dan ciri apa yang bisa dipakai untuk menilai ini istihadhah? Yang kalau istihadhah, la tatruku min ajlihi as-shaum was-shalah. Wanita tadi ketika mengalami istihadhah tidak boleh meninggalkan puasa dan tidak boleh meninggalkan sholat. Alias status dia sama sebagaimana orang suci yang wajib sholat, wajib puasa. Fa innal mustahadhah, karena wanita yang mengalami istihadhah, yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Dia dinilai atau mendapatkan status berlaku baginya hukum-hukum at-tahirat, wanita suci. Wa bina'an ala dhalik, maka berdasarkan hal ini, fa innal mustahadhata laha salah satu halat. Wanita yang mengalami istihadhah di sana ada 3 keadaan. Nah, sebelum merinci itu, kita coba lihat di sini. 3 jenis cairan darah
Ini darah. Jadi bentuknya warna darah, bentuk darah dari rahim. 1. Haid. 2. Istihadhah. 3. Nifas. Nah, ini yang mirip sehingga sulit dibedakan. Nah, karena sulit dibedakan, maka terkadang membuat bingung sebagian wanita. Ini haid atau bukan? Haid atau bukan? Haid atau istihadhah? Kalau istihadhah tetap wajib sholat, wajib puasa jika itu bulan Ramadan. Kalau haid sebaliknya, ada hukum berkebalikan yang berlaku di sana. Baik. Nah, saya mencoba untuk menggali dari berbagai macam keterangan-keterangan yang ada, dan saya menyimpulkan seperti ini. Wanita terbagi dua. Ada dua macam. Ini berkaitan dengan potensi istihadhah. Kita tulis saja potensi istihadhah. Nah, untuk potensi istihadhah, wanita berpotensi mengalami istihadhah. Maka di situ dibagi menjadi dua. Yang pertama, wanita dengan siklus haid normal. Wanita dengan siklus haid normal. Nah, acuan siklus haid normal, di situ acuannya adalah haid tidak lebih dari 15 hari. Haidnya tidak lebih dari 15 hari. Sudah? Nah, untuk wanita yang siklus haidnya normal, darah apapun yang keluar, maka pastikan bukan istihadhah. Itu bukan darah istihadhah, karena dia wanita normal, tidak mengalami istihadhah. Sehingga ketika dia haidnya tertib 15 hari, kurang dari 15 hari, tertib seperti itu terus, maka dia dalam posisi normal, tidak mengalami istihadhah. Sehingga darah apapun yang keluar bukan istihadhah. Terus kalau bukan istihadhah gimana, Pak? Ya, statusnya haid. Sehingga darah apapun yang keluar bukan istihadhah, sehingga dihukumi haid atau nifas. Tergantung kondisinya. Kalau habis persalinan ya berarti nifas. Udah? Selanjutnya, yang kedua, wanita dengan siklus haid tidak normal. Nah, tidak normal di situ adalah darah yang keluar bisa lebih dari 15 hari. Darah yang keluar bisa lebih dari 15 hari. Nah, karena dia keluar lebih dari 15 hari, maka statusnya gimana? Nanti disinilah berlaku pembagian macam-macam istihadhah, macam-macam kondisi wanita yang mengalami istihadhah. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau nggak normal, Pak, dia kalau keluar darah itu bisa sampai 20 hari, 30 hari nggak putus-putus, ya itu berarti dia istihadhah. Tapi kalau keluarnya darah
Ya paling 10 hari putus, Pak. Nanti keluar lagi cuman ngeflag atau keluar sehari. Nah, seperti itu terhitung haid semuanya karena Anda wanita normal. Ada yang misalnya haidnya 2 hari putus, terus nanti haid lagi 3 hari putus, haid lagi 2 hari lagi. Berarti dia haidnya masih normal. Nah, karena masih normal, status darah yang keluar apapun adalah istihadhah. Adalah darah haid, bukan darah istihadhah kalau masih normal. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang 3 kondisi wanita yang istihadhah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya. Sekarang kita masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustadz. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya keluar darah selama 7 hari, di hari ke-8 darah tidak keluar sama sekali. Dan di hari ke-9 keluar lagi seperti flek atau seperti keputihan berwarna coklat. Apakah ini termasuk yang putus dan tidak dianggap haid? Jazakallah khairan Ustadz, mohon pencerahannya. Sama persis seperti yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, status darah kecoklatan yang keluar setelah putus tidak dihitung sebagai haid. Maka dalam hal ini apa yang Anda alami, haidnya adalah 7 hari tadi. Hari ke-8 sudah putus, maka flek di hari ke-9 tidak dihitung sebagai haid. Lalu suci atau najis? Tadi sudah kita sebutkan ya, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Kalau Anda merasa kayaknya najis, ya berarti Anda harus bersuci sebagaimana orang kencing. Kalau Anda merasa ini suci, ya tidak harus dicuci, dan nanti Anda bisa ngulang wudhu jika itu keluar dalam posisi Anda sebelum sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama Ustadz pertanyaannya. Kebiasaan haid saya biasanya berlangsung 7-8 hari. Sebentar Ustadz, pertanyaannya loncat. Ya. Beberapa bulan ini, kebiasaan haid saya biasanya berlangsung 7-8 hari beberapa bulan ini. Pada hari ke-7 atau ke-8 sudah tidak keluar darah atau cairan berwarna coklat. Tapi saya belum yakin apakah suci keluar cairan putih, tanda suci. Setelah itu saya mandi besar, namun kurang dari 24 jam, kemudian keluar lagi cairan kecoklatan, lalu kering kembali. Kadang sampai hari ke-10 muncul lagi cairan coklat, tanpa saya benar-benar yakin apakah sudah keluar cairan putih. Apakah saya perlu mandi besar lagi setiap kali merasa kering atau tidak keluar darah haid? Karena dalam kondisi seperti ini, saya bisa saja mandi berkali-kali dalam sehari. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khairan. Kaidahnya tadi, semua cairan selain darah, baik yang warna kuning atau warnanya coklat atau warnanya keruh. Warna keruh itu berarti nggak jelas ya. Kayak
air dikasih tanah tadi diaduk, ini warnanya apa? Coklat nggak coklat, hitam nggak hitam, silver nggak silver, ya udahlah sebut saja kudroh, warna keruh. Apapun itu, pokoknya selain warna darah. Jika dia keluar tidak nyambung dengan haid, tadi haid Anda hari ke-7 sudah selesai, sudah putus, walaupun tidak ada lendir bening, ada 2 cara yang bisa digunakan untuk menentukan suci. Pertama adalah putus, yang kedua lendir bening. Walaupun tidak ada lendir bening, tapi Anda yakin sudah putus, maka Anda mandi selang belum 24 jam, mungkin 3 jam, 4 jam, keluar kudroh atau keluar sufrah, nggak dihitung haid. Karena Anda sudah suci. Berarti sudah putus, ada jarak sekian jam, sekian menit antara haid dengan keluarnya sufrah dan kudroh tadi. Maka posisi Anda suci. Karena Anda suci, ya berarti mandinya sudah selesai tadi. Mandi itu. Kemudian pas mandi kok kayak ada flek coklat, nggak usah dihitung. Ya, itu bukan haid. Sudah? Selesai Anda mandi, kok nanti keluar lagi? Nggak, jangan mandi lagi. Ini bukan haid. Dan Anda tidak berstatus sebagai orang yang hadas besar. Cukup, jika Anda yakin itu najis, ya cukup dicuci saja. Lalu wudu terus sholat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya haid selama sekitar 7 hari. Setelah haid, saya biasanya akan keputihan. Namun katanya tanda suci haid itu kalau kapasnya bersih atau keluar cairan bening. Apakah saya harus menunggu sampai keputihan terjadi atau cek berkala dengan memasukkan kapas? Keputihan sudah juga termasuk itu. Makanya tadi dengan warna kekentalan yang beragam. Ya mungkin warnanya seperti lendir apa? Lendir ingus, ya, yang agak bening putih, berarti Anda sudah suci. Atau agak putih kayak susu, ya, Anda sudah suci. Intinya sudah tidak lagi keluar darah atau sufrah atau kudroh. Jadi 3 ini, darah yang warnanya merah, sufrah atau kudroh. Ini kalau nyambung maka terhitung haid, sufrah dan kudroh tadi. Tapi kalau tidak nyambung, tidak haid. Nah kalau keluar qassatul baydha, cairan bening atau cairan putih seperti keputihan tadi, berarti Anda sudah terhitung kering. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, saya masih agak bingung yang tadi mengenai keputihan. Ingin memastikan untuk yang pendapat paling kuat, apakah keputihan di luar haid hukumnya suci? Bila keluar saat sholat berarti tidak membatalkan wudu. Dan bila, ini tanda tanya Ustadz, bila keluar saat sholat berarti tidak membatalkan wudu. Dan apakah bila sebelum sholat keluar perlu istinja terlebih dahulu sebelumnya berwudu? Jazakallahu khairan. Nah, coba kita bacakan ini ya. Khilaf yang terjadi di antara para ulama berkaitan dengan as-sufrah dan kudroh, halaman 63. Ini saya bukakan buku saya yang berjudul Fikih Haid. Mungkin ada sebagian di antara ummahat ada yang sudah memiliki buku ini. Bukunya Fikih Haid. Seperti ini ya bukunya. Ini gambar buku Fikih Haid. Nah, di pembahasan tentang cairan sufrah dan kudroh, termasuk juga cairan lendir keputihan, rutubat, dan seterusnya. Di situ saya bahas tentang apakah ini suci ataukah najis. Kita coba baca halaman 60. Menuju halaman 60. Nah, di sini ya. Sufrah dan kudroh yang keluar sebelum haid sudah tadi. Apakah sufrah dan kudroh itu najis?
Status sufrah dan kudroh yang terhitung sebagai haid dihukumi sebagaimana darah haid, yaitu najis. Status sufrah dan kudroh yang keluar di luar waktu haid dinilai bukan darah haid, tapi sebagian ulama menghukumnya sebagai cairan najis. Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau ulama mazhab Syafi'i, mengatakan was-sufratu wal kudrah laisata bidamin wa huma najasan. Sufrah dan kudrah itu bukan darah, tapi statusnya najis. Sebagai konsekuensinya, maka bisa membatalkan wudu, sebagaimana ketika orang kencing. Ini kalau kita mengambil pendapat itu najis. Baik. Kalau keputihan selain sufrah dan kudrah, ini memang juga ada khilaf. Pendapat yang kuat tidak najis. Jadi seperti keputihan, kemudian lendir-lendir bening di luar waktu haid, itu semuanya tidak najis. Sehingga karena tidak najis, maka Anda tidak perlu mencucinya. Apakah batal wudu? Ada kaidah semua yang keluar dari dua jalur, depan maupun belakang, membatalkan wudu. Kalau Anda pakai kaidah ini, berarti Anda bisa mengulang wudu jika keluar cairan tersebut, baik yang keluar warnanya putih, bening atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika setelah haid dan sudah mandi wajib, tetapi selang beberapa jam keluar lagi cairan coklat samar, apakah mandi wajib lagi dibutuhkan, Ustaz? Jazakallah khairan. Ini sama seperti tadi, sufrohnya sudah terputus. Jadi Anda sudah haid selesai, haid sudah putus. Begini. Lalu setelah itu mandi. Kemudian keluar kudroh, cairan keruh tadi. Ini tidak dihitung haid. Statusnya bukan haid. Karena bukan haid, maka Anda tidak perlu mengulang mandi, sehingga tidak mengulang mandi. Sebab Anda tidak haid. Wallahu a'lam. Nah, coba saya tebalkan lagi ya untuk cairan-cairan tadi. Cairan selain darah haid. Cairan selain darah haid. 1 untuk sufrah dan kudroh. Jika keluar bersambung dengan haid, maka statusnya najis seperti darah haid. Statusnya najis sebagaimana darah haid. Yang kedua, jika keluar tidak nyambung, dengan haid. Nah, di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan najis. Ini ada khilaf ya, 2 pendapat. Yang kedua, ini kan pertama sufrah dan kudroh. Yang kedua, cairan bening atau keputihan dengan aneka tingkatan warna keputihan dan kebeningan, ini tidak najis. Yang lebih kuat dan bisa batal wudu. Baik, mungkin ini sebagai kata akhir berkaitan dengan masalah apakah cairan sufrah dan kudroh kemudian cairan bening tadi masuk najis atau tidak. Statusnya tidak najis dan tidak batal wudu. Dan batal wudu sebagaimana orang kentut.
Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, dari pertama kali haid sudah tidak teratur, hanya 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tetapi sekalinya haid durasinya panjang, bisa sampai 1 bulan, bahkan lebih. Dan yang keluar hanya flek-flek coklat saja. Selama itu, cek ke dokter terdiagnosa PCOS dan selalu minum obat dari dokter baru keluar darah haid segar. Jika tidak minum obat, pasti akan balik seperti semula. Terkadang bingung mau hitung hari haid, mau sholat, karena dari pertama kali sampai sekarang tidak pernah teratur. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai penderita PCOS, haid tidak tertentu, terputus-putus dan bisa sampai dengan sebulan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya nggak paham kondisi PCOS ya. Tapi intinya tadi, kalau yang keluar bukan darah, andaikan Anda tidak minum obat, yang keluar cuma flek coklat-coklat selama sebulan, bahkan lebih, itu bukan haid. Karena yang keluar bukan darah, cuma flek coklat. Dan Anda sama sekali tidak mengeluarkan darah, berarti Anda tidak haid. Tapi saya usia produktif. Ya, Anda sedang menderita penyakit tertentu seperti yang tadi disebutkan. Namun pada intinya ketika yang keluar bukan darah, berarti Anda tidak haid. Terus gimana? Ya sholat. Anda menjalani puasa, kalau Ramadan dan seterusnya. Kalau umrah berarti Anda bisa ibadah aktif sebagaimana yang lain. Yang kedua, jika Anda minum obat, baru keluar darah segar, seperti yang Anda ceritakan. Nah, di saat keluar darah segar tadi, dengan tingkatan warna merah darah yang beragam, barulah statusnya haid. Baru statusnya haid. Dan ketika itu Anda tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, jika bertepatan dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Afwan Ustadz, berhubung di Jogja sudah mau mendekati waktu maghrib, mohon nanti jika waktunya sudah habis, Ustadz bisa langsung menutup kajian. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, saya seorang wanita umur 45 tahun, saya haid yang benar-benar keluar darah 3-4 hari. Setelah itu antara 2-3 hari bersih. Tapi di hari setelah itu terkadang keluar lagi, tapi biasanya 1 kali keluar. Habis itu bersih lagi. Saya suka bingung apakah saya menunggu sampai 7 hari atau bagaimana sebaiknya. Suka merasa ragu di hari kelima, sudah bersih, sholat atau tidak, karena biasanya keluar lagi mesti cuma sekali. Sekali itu maksudnya sehari atau cuman flek saja? Tidak disampaikan Ustaz. Baik, mungkin penanya bisa menjelaskan sekali itu maksudnya sehari atau cuman spot, flek. Karena kalau spot dan flek ini hukumnya berbeda. Jika kita buat seperti kurva begini ya, ini adalah waktu, kemudian ini cairan. Umumnya wanita mengalami haid pertama, kekuatan merahnya mungkin masih rendah, lalu puncak, kemudian setelah itu turun, kemudian mengalami long tail begini. Nah, saat dia mengalami long tail dengan kekuatan merah yang beragam, awalnya mungkin agak pucat, ya. Setelah itu merahnya makin parah, kemudian sangat merah, di puncak ini sangat merah, terus turun, mulai pucat lagi, merah-merah pucat. Nah, nanti biasanya di akhir itu baru kekuningan, dengan kuning agak semburat kemerahan, terus sampai jadi sufroh seperti ini. Nah, ini mungkin panjang. Long tail sufroh ini cukup panjang, kadang panjang ini long tail sufroh atau kudroh ini maksimal 15 hari. Di sini maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari enggak dihitung. Tapi kalau antara ini sampai di sini 15 hari masih dihitung sebagai haid. Begini.
Kalau putus di tengah, Pak, sempat putus, misalnya di sini putus. Nah, ya sudah, kalau putus kemudian keluar lagi, maka status Anda suci. Nah, di sini putus. Karena putus berarti suci, dan ini suci, bukan haid. Terhitung suci bukan haid. Karena putus. Terus bagaimana kalau keluar darahnya, misalnya ini tadi selama berapa tadi? 4 atau 5 hari ya di sini. 5 hari lah misalnya. Nah, terus putus suci. Nah, sini keluar merah lagi. Nah, keluar merah lagi ini kalau keluarnya seharian maka terhitung haid. Tapi kalau keluarnya cuma spot, flek sekali yang dimaksud cuma spot, Pak. Cuma ngeflek, maka tidak terhitung sebagai haid. Karena spot itu bukan haid. Di buku fikih haid kita sebutkan sebuah riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib tentang flek dan spot. Coba kita lihat di halaman 69. 69. Flek dan spot yang keluar hanya sekali 2 kali bukan termasuk haid. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan al-haidu huwas sailan. Haid secara bahasa artinya mengalir. Ma'khudun min qaulil Arab hadal wadi idza sala. Diambil dari ucapan orang Arab hadal wadi artinya adalah sungai itu mengalir. Fal haidu tabi'i la budda ayyasila. Maka haid yang alami pasti mengalir. Wa yakhruju ilal malabis, hingga membasahi pakaian. Dan wanita akan merasakan sebagai cairan yang mengalir. Amman nuqtah wan nuqtatan, adapun cuman setetes 2 tetes spot saja, falaisata bisyai', maka tidak dianggap sebagai haid. Lalu Ibnu Utsaimin melanjutkan, nukila an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dinukil dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annal mar'ata idza ra'at daman mithla ru'af, bahwa wanita ketika melihat darah seperti mimisan, mithlur ru'af, seperti mimisan, yakni nuqtatan nuqtah, maksudnya adalah berupa spot atau flek, fa innahu laisa bisyai', maka tidak dihitung sebagai haid. Jadi kalau sekali maksudnya cuma spot tadi, ya tidak dihitung sebagai haid. Tapi kalau fleknya terus menerus, nah di sini dibagi menjadi 2 keadaan. Flek terus menerus yang melebihi 15 hari. Ulama sepakat yang keluar lebih dari 15 hari dihukumi istihadah. Dalam fatwa Islamnya dikatakan, idza kana hadha at-taqti' yatajawazu 15 yawman, apabila flek melebihi 15 hari, fa innal jami'a muttafiquna, semua ulama sepakat ala an hukmaha hina idzin hukmul mustahadah. Status darahnya adalah darah mustahadah, darah istihadah. Selanjutnya flek yang keluar terus menerus tapi tidak melebihi 15 hari. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Pada saat wanita mengalami flek, darah yang keluar tidak bersambung, kadang keluar, kadang berhenti. Ketika darah berhenti, walaupun saat, wanita tersebut harus mandi, dan statusnya sebagaimana dia suci. Dia wajib melaksanakan sholat, boleh melakukan apapun sebagaimana wanita suci, selama rentang darah putus. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat yang kedua, bahwa selama rentang masa flek keluar, semua dihitung haid. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'iyah. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Sehingga Anda bisa perhatikannya. Spot, putus, spot, putus, spot, putus. Jadi ini spot, spot. Nah di sela-sela ini putus. Ini juga sama, putus. Ini bukan haid. Ini seperti mimisan tadi ya. Statusnya bukan haid. Beda dengan ini. Nah, spot, spot. Nah, ini beda ya. Flek, flek, flek.
Kalau kayak gini, ngeflek kayak gini, jadi splot berjejer rapi, spot berjejer, ini haid. Nggak mengalir Pak. Ya ada yang modelnya kayak gini, jadi terlalu sering. Karena mungkin dia tersangkut di leher rahim atau yang lainnya, sehingga sebenarnya darah itu ada banyak, tapi keluarnya tes. Ya kayak keran yang netes, tes. Nah itu dihukumi mengalir, walaupun bentuknya tetesan, tapi intens. Beda dengan tes, sekian jam berikutnya baru tes, sekian jam berikutnya baru tes. Ini dihukumi bukan haid. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apabila kita istihadoh, apakah kita bisa menjalankan sholat, puasa? Cara bersucinya bagaimana ya Ustadz? Apakah sama dengan bersuci waktu haid? Jika kita menjalani istihadah, wanita yang menjalani istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan. Lalu bagaimana cara bersucinya? Ini sebenarnya cara bersucinya. Kalau cara ibadahnya sama. Kembali kepada hukum darah istihadah ini. Apakah dihukumi sebagaimana layaknya air kencing, jadi najis, ataukah tidak dihukumi najis? Jika dihukumi najis, maka berarti kan keluar najis tanpa putus. Seperti orang yang mengalami salisul baul, seperti orang yang mengalami kencing beser itu. Jadi nggak terasa kencing itu keluar sendiri, karena klepnya sudah dol. Apa ini? Kemampuan kandung kemih untuk menahan air kencing, air seni itu sudah rusak. Maka dia keluar sendiri tanpa terasa. Nah, untuk kondisi ini, maka wanita tadi disarankan melakukan jamak suri, jamak kamuflase. Caranya gimana Pak? Selalu pakai pembalut. Dah. Lalu sholat duhur diakhirkan. Mandi, dan mandi di sini sifatnya anjuran. Kalau nggak mandi boleh Pak, karena mandi di sini anjuran. Dia mandi dianjurkan. Kemudian dia bersihkan darah tadi, lalu pakai pembalut yang baru. Nah, setelah itu dia sholat duhur. Selesai duhur, masuk asar. Maka duhur diakhirkan, mepet asar. Setelah itu dia asar. Terus, nanti maghrib diakhirkan, mepet isya. Setelah itu sholat isya. Dengan cara demikian, maka kalau dia mau hemat pembalut, dia hanya butuh 3 pembalut. Duhur jamak dengan asar, dipepetkan tadi ya, duhur diakhirkan, asar diajukan, maghrib dengan isya, dan subuh. Jadi cuma 3 kali. Sebagaimana untuk orang untuk orang yang mengalami salisul baul, yang beser, atau orang yang dia luka